Rupanya netizen Melayu Malaysia benar-benar menjerit melihat fakta bahwa bahasa Indonesia semakin mendunia. Tak cuma di Amerika Serikat, bahasa Indonesia juga dipelajari di belahan dunia yang lain, seperti Australia, Asia sudah pasti, Eropa, dan bahkan di wilayah Afrika. Komentar berikut ini menggambarkan betapa bingung dan putus asanya mereka. Seorang netizen menganggap bahwa bahasa Indonesia hanya bahasa Melayu yang ditukar nama. Dalam pernyataan itu mungkin terkandung rasa kesedihan, kepahitan. Argumentasi dia sudah mengarah pada putus asa. Sebab, orang yang paling dungu atau bodoh pun akan mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu amat berbeda. Dari kosakata ditukar yang ia gunakan pun, sudah menunjukkan perbedaan itu. Orang Indonesia tidak menggunakan kata ditukar dalam konteks kalimat itu, tapi akan lebih suka memakai kata diganti. Sebab, bagi orang Indonesia penggunaan kata ditukar dengan diganti, ada perbedaan nuansa makna. Tukar dan ganti bisa bermakna sama, tapi dalam kalimat pertukaran pelajar Indonesia-Amerika, orang Indonesia akan bingung jika kata pertukaran pelajar diubah menjadi pergantian pelajar. Komentar netizen Malaysia yang bernada putus asa seperti itu banyak sekali. Ibarat mati satu, tumbuh seribu. Karena memang masih banyak netizen Melayu Malaysia yang belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa bahasa Melayu Malaysia itu hanyalah bahasa daerah, bahasa lokal dan bahasa belum baku. Selain itu, mereka juga belum bisa menerima hakikat bahwa negara Indonesia berhak memberikan nama bahasanya. Tak ada yang salah yang dilakukan oleh Indonesia. Sebab, bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa nasional dengan nama bahasa Indonesia juga berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Bahasa Melayu Malaysia malah dipinjam dari Sumatera, karena jejak sejarah asal mula bahasa Melayu memang dari wilayah Indonesia. Banyak sekali prasasti yang menunjukkan hal itu dan kita juga sudah membahasnya berkali-kali. Yang menarik, baik netizen Melayu Malaysia maupun Indonesia sebetulnya sama-sama putus asa. Bedanya, netizen Melayu Malaysia putus asa, menangis dan menjerit, karena harus menerima kenyataan pahit mengenai bahasa Melayu. Namun netizen Indonesia putus asa karena harus menghadapi netizen Malaysia yang masih terus berhalusinasi, seolah-olah mereka yang paling benar. Misalnya saja komentar seperti ini. Netizen Indonesia ini tak habis pikir, kenapa kaum Melayu Malaysia selalu merasa sebagai pemilik kemelayuan, termasuk bahasa Melayu, dan merasa sebagai pemilik Nusantara. Sebetulnya tidaklah sulit untuk membayangkan suasana kejiwaan generasi muda Melayu Malaysia. Sejak kecil mereka tidaklah mendapat gambaran yang jelas mengenai perbedaan bangsa dan negara Indonesia dengan Malaysia. Para profesor Malaysia malah cenderung menutup-nutupi perbedaan itu. Perbedaan antara bangsa pejuang dan bangsa tidak pernah berjuang, bahkan pecundang, jelaslah seperti perbedaan bumi dan langit. Mungkin, Profesor Malaysia khawatir jika perbedaan itu disampaikan secara jujur, akan sulit menumbuhkan nasionalisme kaum Melayu Malaysia. Karena itulah, Profesor Melayu Malaysia malah menutup-nutupinya dengan konsep alam Melayu, dengan nasionalisme suku atau rumpun Melayu yang penuh ilusi itu. Akibatnya, kaum muda Malaysia tidaklah paham betul mengenai makna perjuangan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, banyak sekali kaum Melayu Malaysia yang cenderung menganggap bahwa Indonesia dan Malaysia itu sama saja. Padahal di Malaysia, tidak ada batas yang jelas antara merdeka dan tidak merdeka. Karena tatanan sosial dan politik di ujung Medini memang tidak berubah banyak saat itu. Tak ada perubahan besar dan drastis. Sedangkan di Indonesia, kemerdekaan merupakan perubahan besar karena tatanan kolonial benar-benar dijungkir balikan, diganti dengan tatanan baru. Itulah revolusi.
Justru karena perjuangan Indonesia itulah, Indonesia amat dihargai oleh bangsa-bangsa yang mengalami perjuangan yang sama. Persahabatan negara-negara bekas peserta Konferensi Asia Afrika bahkan terjalin hingga sekarang. Bangsa-bangsa di Asia seperti Vietnam, Korea, Jepang, Asia juga amat menghargai Indonesia karena mereka pun paham makna perjuangan. Begitu pula negara Rusia. Karena dalam awal perjuangan, Rusia amat membantu Indonesia. Bahkan Amerika pun lumayan menghargai Indonesia, sebab kami adalah negara demokrasi yang besar dan memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta persamaan hak. Prinsip itu mirip-mirip pula yang diberlakukan di Amerika. Kembali ke masalah konflik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Memang sulit sekali bagi kaum Melayu Malaysia untuk bangun dari mimpinya yang indah. Sebab, pendidikan di Malaysia memang dirancang untuk bermimpi. Apalagi, sejak dulu Melayu Malaysia memiliki pahlawan bernama Hang Tuah. Sekarang pun tetap Hang Tuah. Sejak dulu kaum Melayu punya sultan, sekarang pun mereka masih punya sultan. Tidak ada perubahan dalam pola pikir dan budaya, kendati sudah memiliki kasino dan menara kembar. Sikap yang masih feodal pula yang menjelaskan kenapa Malaysia gagal menyebarkan bahasa Melayu ke negara lain. Hal yang memalukan ini pernah disampaikan oleh Profesor Amerika. Malaysia hanya kirim buku dan pejabat tua ke Amerika yang tidak bisa mengajar bahasa Melayu. Pejabat Malaysia itu dikirim ke Amerika hanya sebagai bentuk penghargaan atas jasanya selama ini. Ya, akhirnya bahasa Melayu Malaysia tidak berkembang di Amerika. Adapun Indonesia dengan sepenuh hati, dengan semangat 45, menyebarkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia, termasuk Amerika. Karena bahasa Indonesia memang bahasa perjuangan. Kebetulan Amerika amat membantu Indonesia juga. Pemerintah Amerika memberikan beasiswa bagi guru yang mau mengajarkan bahasa Indonesia di Amerika. Dan anak-anak muda Indonesia amat bersemangat. Jadi pengajaran bahasa Indonesia di Universitas Harvard hanyalah salah satu contoh saja upaya penyebaran bahasa Indonesia. Setiap tahun, Indonesia juga selalu mengirimkan guru bahasa Indonesia ke berbagai universitas di Amerika. Terima kasih guys, sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.